Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tidak bosan belajar dari rumah, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Sudah semangat ya? Nah, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Coba. Apa ya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, ada yang bisa tebak? Telinga. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah 1. Bagian dan fungsi telinga. 2. Proses mendengar. 3. Bagaimana merawat telinga dengan baik. Simak penjelasan dari telinga merupakan salah satu panca indera atau indera pendengaran. Selain digunakan untuk mendengar, telinga juga digunakan sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, simak bagian-bagian telinga. Bagian telinga dibagi menjadi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, berfungsi menangkap getaran bunyi. Kemudian ada lagi liang telinga, berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga tengah. Kemudian bagian telinga tengah ada gendang telinga, berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran, di mana tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, selanjutnya telinga bagian dalam, koklea atau yang disebut dengan rumah siput, yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran, yakni merubah getaran menjadi sinyal ke otak dan dianalisa oleh otak. Kemudian, dari saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Setelah itu, terdapat juga saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi, ketika ada benturan atau bahaya, telinga kita bisa terbantu oleh saluran setengah lingkaran. Ada lagi telinga dalam, yakni saluran eustachius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Itulah bagian-bagian telinga beserta fungsinya yang ada di saraf ataupun indera pendengaran manusia. Nah, itu tadi bagian-bagian dari telinga. Banyak sekali bukan? Lalu, bagaimana sih kita bisa mendengar? Nah, saatnya kita dapat menyaksikan proses mendengar. Kamu dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telingamu. Berikut adalah proses mendengar bunyi. Nah, kamu bisa lihat gelombang yang berwarna biru. Gelombang tersebut adalah gelombang bunyi.
yang ditangkap oleh daun telinga, kemudian gelombang bunyi merambat ke liang telinga. Setelah ke liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga, dan getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, kalian bisa lihat tulang-tulang pendengaran bergetar. Nah, setelah itu, koklea atau disebut dengan rumah siput menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Nah, dari koklea menuju ke saraf pendengaran, yakni saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Misalnya seperti tweet tweet tweet. Oh, itu suara burung. Jadi, di otak bisa menganalisis bahwasannya itu suara burung. Kemudian misalnya ada suara tet. Oh, itu suara bunyi dari bel misalnya. Nah, itu adalah rangsangan dari otak. Nah, telinga sebagai indera pendengar, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20 ribu Hz. Kemampuan mendengar setiap orang tentu berbeda-beda, anak-anak. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia, biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Kemudian, bagaimana cara merawat telinga agar telinga kita tetap dalam keadaan sehat? Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara merawat telinga. Pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. 3. Jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup telinga agar gendang telinga tidak rusak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bagian-bagian telinga, proses mendengar, dan cara merawat telinga dengan baik. Nah, sudah pahamkah kalian pembelajaran hari ini? Semoga semuanya paham ya. Amin. Dan jangan lupa untuk berdoa, belajar, semangat, dan mau berusaha. Semoga pandemi ini cepat selesai. Ya, muhoir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.